Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, Anda semua tetap semangat, kami juga semangat ya dalam program Off the Record membaca berita di balik berita. Saya Hersu Beno Arif. Dan saya Egi Beta, senang sekali menjumpai teman-teman semua. Kita akan menemani teman-teman untuk berbincang di akhir pekan. Oke, akhir pekan tapi kudunya nggak terlalu serius ya Mbak Agi ya. Iya, iya, iya. Kita mau ngomongin apa, Mas Hersu? Banyak kalau Ayo. banyak yang kalau mau diomongin tinggal pilih aja gitu. Tapi Yang trending aja, Mas Hersu. oke, yang trending ya. Kalau yang trending saya serahkan Hmm. kepada Mbak Agi. Kalau yang Hmm. trending ya. Oke, Mbak Agi yang milihin deh yang topik trending kita bicarakan. Hmm. Mas Hersu tahu nggak, dari sejak sebelumnya, dari sekitar awal pekan itu kan ada trending PSI politisasi agama. Iya. Terus setelah itu tangkap Ade Armando. Oke. Dan Nah, sesudah itu dari sejak hari Rabu sampai dengan hari Jumat ya, sebetulnya trending number one itu nomor satunya di X itu pada hari Rabu. Tapi ternyata saya kira hanya hari itu saja. Ternyata pada hari Kamisnya itu masih tetap banyak yang memposting yang dengan soal tagar serupa, komisaris ya. Terus yaitu ada tentang komisaris ya. komisaris ini, Iya, komisaris yaitu BUMN. penjarakan Grace Natali. Ini Mm-mm. luar biasa. Sesudah tangkap Ade Armando, kemudian penjarakan Grace Natali. Sebelumnya PSI politisasi agama. Dan sampai dengan kemarin itu masih tetap ada yang memposting. Saya screenshot itu 5 hours ago, lima jam yang lalu, terus kemudian 16 hours ago kayak begitu. Jadi ternyata hari Jumat pun, padahal saya screenshotnya itu sudah sore hari ya, malam Mm-mm. hari malah. Mm-mm. Itu ternyata hari itu masih banyak begitu Ya. yang mempost. Jadi 3 hari itu masyarakat atau publik gitu ya, mereka yang pengguna X itu masih tetap memposting dan memakai tagar penjarakan Grace Natali. Itu dia yang membuat PSI kalang kabut luar biasa. Dan kayak gini Yang jarang ya Mbak ya. Trending yang bisa berseri-seri kalau ini ya istilahnya. jarang, jarang, apalagi ini organik Mas Hersu. Jadi Hmm. narasi antara satu akun dengan akun lainnya berbeda-beda semuanya. Hmm. Jadi kalau seandainya dia Bukan sudah yang disengaja template, direkayasa yang template di bot itu bukan itu ya. Bukan seperti itu ya. bukan sama sekali bukan. Hmm. Walaupun satu orang bisa memposting berkali-kali ya, Oke. tapi Hmm. dengan narasi yang berbeda-beda dan kemudian biasanya yang seperti itu adalah memang yang aware terhadap situasi politik. Ya. Dia tidak hanya membuat tulisan atau caption, tapi dia dia juga berikut dengan link beritanya. Oke. Atau kemudian banyak sekali juga yang memposting meme atau poster. Nah, Hmm. poster sekarang ini ya kan sudah gampang sekali dibuat pakai AI, artificial intelligence atau otak imitasi itu tadi. Hmm. Jadi banyak sekali poster yang bertebaran, puluhan poster itu yang isinya adalah tentang banyak yang Grace Natali saja, Hmm. begitu juga Grace dengan Ade Armando, begitu juga yang mereka trio Hmm. trio terlaporkan ini Abu yaitu Janda. Ya. berserta dengan Abu Janda. Dan kelihatannya kalau PSI semua orang mengkaitkannya dengan mantan Presiden Joko Widodo ya. Akhirnya seperti itu juga ya. Tentunya, Mm-mm. pastinya. Oke. Itu semuanya terkait dengan Joko Widodo dan juga Ya, huru-hara atau kisruh ya, belakangan ini kan tentu nggak mungkin lah yang ya. namanya Uh, mm, Ahmad Ali, Ketua DPP dari harian, Ketua harian ini mm. tanpa instruksi dari Ya, Joko ya. Widodo. Ini Nah, semua ya, orang ya, di benak sudah ya. begitu, Mas Ersu. Nah, yang memang yang terlihat mereka kelihatan kebingungan itu kan dari narasi-narasi yang disampaikan oleh Ahmad Ali ya, karena kita ingat Mhm. waktu dia ngomongin soal pertama soal Adi Armando yang mundur, kedua soal Grace yang tidak akan dibantu, dia kan gitu ya, bahwa tidak akan Betul. dibantu hukum, tapi sebagai teman tentu kita akan dampingi. Tapi kan kemudian berikutnya diralat lagi oleh Ahmad Ali, dia menyatakan bahwa dia akan memediasi dengan Pak Yusuf Kalla gitu. Jadi kelihatan betapa itu adalah reaksi sesaat ketika dia ngomong bahwa itu tidak akan didampingi Mhm. secara hukum, tapi kemudian pasti bergada gejolak dong di internal PSI karena bagaimanapun kan Grace Natali ini adalah ketua umum partai PSI yang pertama kan masa kalau Pendiri PSI. pendiri PSI kalau kemudian dibiarkan seperti itu dengan ucapan bahwa dia itu tanggung jawab dia pribadi dan artinya ketika dia ngomong soal tanggung jawab pribadi itu kan menunjukkan betapa mereka ingin cepat cut loss gitu ya. Adi Betul. Armando mengundurkan diri Mhm. udah bukan pokoknya nggak jangan dikait-kaitin dengan PSI loh ya. Terus kemudian Mhm. ini Grace Natali juga kita nggak akan bantu berarti gua PSI nggak mau ikut-ikutan loh seperti itu kan gitu. Mhm. Sama kalau kita Mhm. mundur sedikit sebelumnya ke Sahat Martin Sinurat kan juga dia menjelaskan itu nggak ada kaitannya juga dengan partai kan gitu juga waktu itu ya Mbak Agi ya. Jadi kita melihat memang ini luar biasa sekali. Kenapa? Karena
kan dalam setahun terakhir ini sebenarnya Mhm. kelihatan PSI itu benar-benar mereka melakukan rekrutmen besar-besaran dan ada Mhm. repositioning dan rebranding. Kan begitu ya Mbak Agia, Betul. tadinya Mhm. tadinya kan partai ini ketika di bawah Grace memang kental sekali nuansa dianggap partai yang anti-Islam. Gitu ya, karena Mhm. Islamofobi Betul. lah. Karena ngomongin soal Mhm. perda syariah, soal poligami dan sebagainya gitu. Mhm. Tapi Mhm. ketika masuk orang seperti Ahmad Ali kan tentu dia representasi dari karena dia kader HMI, kemudian dia pengurus di HMI Mhm. juga kan gitu. Terus Rusdi Masih dari Sulawesi Selatan dan nah ini Rusdi Masih ini urusannya lain lagi ini dengan Pak Yusuf Mhm. Kalla ini yang memang berat gitu loh. Jadi benar-benar berantakan semua yang hasil kerja keras selama setahun Hmm. terakhir ya. Saya kira setelah Pak Jokowi lengser lah kira-kira ya. Kan ada jeda sebentar. Jadi kira-kira setahun ini memang mereka sedang lakukan rekrutmen besar-besaran, sedang melakukan rebranding dan repositioning, kan begitu ya Mbak Agi? Kalau Mhm. sebelumnya kan PSI ini partai perkotaan, ya partai Mhm. perkotaan, anak-anak Anak muda. terpelajar, anak muda Mhm. terpelajar, tapi Dipimpin oleh anak-anak muda, yes ya itu ya, sekarang justru anak tua begitu anak yang tua memimpinnya. dan memang tidak simpati dengan Islam, harus harus diakui seperti itu Iya. karena pemilihnya kebanyakan juga non Muslim dan juga di kawasan pecinan itu yang kuat kan di situ ya ini. Mhm. Nah sekarang mau Iya, dan direp, juga anak-anak muda yang mungkin terlihat sekuler ya, yes dengan oke. pergaulan Nah, yang dianggap sebagai itu sesuatu anak-anak masa depan kurang lebih yes. begitulah. Jadi kemudian tiba-tiba berantakan dengan gara-gara ini. Karena Pak Yusuf Kala itu mewakili dua representasi ya. Representasi Muslim dan representasi Indonesia Timur khususnya Sulawesi Selatan. Kan begitu ya. Iya, dan ini Sulawesi Selatan kan akan dibuat sebagai percontohan begitu ya Yes. untuk Indonesia Timur dan sebagai pusat gerakan untuk Hmm. mereka menggerakkan kader-kadernya yang ada di Timur karena Yes. besar-besaran yang di Timur ini Mas Irsu sampai Ya. dengan ke Papua segala terbiayai begitu. Tapi sekarang ini yang terjadi, kenapa sampai mereka kalang kabut begitu, bingung ya dari yang tadinya sebelumnya tidak mau memfasilitasi untuk hukum gitu, menyediakan pembela biasanya kalau di partai itu sudah sangat biasa, di Golkar juga terjadi seperti itu, di Nasdem pun juga terjadi seperti itu. Kalau ada yang bermasalah, walaupun mungkin adalah kesalahan kesalahan pribadi atau Tetap apa, tapi disediakan itu hukum, iya dalam tetap bantuan hukum. disediakan karena mereka ada ketua bidang hukumnya dan Mm-mm. di bidang hukum itu biasanya adalah mereka para pengacara, bahkan mereka yang memiliki LBH, kan LBH banyak sekali yang LBH swasta begitu ya. Yes. Mm-mm. Tapi ini kenapa keluar pernyataan tersebut? Karena saya rasa ini pikiran pragmatis saja dari Ahmad Ali bahwa ini harus ini bisa menghancurkan PSI. Iya. Apalagi banyak sekali juga yang mengatakan ayo taruhan atau saya memastikan begitu ya. Ini suaranya pasti jeblok di Makassar, suaranya pasti jeblok di Sulawesi Selatan, Ah, suaranya pasti jeblok di Timur. dan Itu itu banyak sekali yang sudah mengatakan itu seperti itu. netizen, bukan netizen biasa aja ya. Ada siapa si Jerry Masih ya itu juga dia. Jadi masih. Ya, dia juga bahkan bilang gimana bahasanya tepatnya bagi dia pokoknya kira-kira tahun 2029 PSI akan hilang gitu ya. Dia berani Iya, memastikan iya. gitu ya. Ya, tahun 2019 2029 PSI akan bubar Oh, kan atau bubar. membubarkan diri. Oh, Dia kan. bilang gitu. Dia Karena berani memang begitu ya. dia Bacaannya berani banget. dia bacanya begitu juga ya Mbak Giudan ya. Dia bacaannya sudah begitu karena memang melihat ini gak ada mendongkraknya nama apa kan nama Jokowi setiap kali ini Bestari Barus bertemu dengan Jokowi kemudian keluar menyatakan kepada media sesuatu seperti misalnya dia mengatakan sebentar lagi akan ada besar-besaran kader ribuan akan masuk ke PSI sampai sekarang kita tunggu nggak ada ya dan kemudian misalnya Ahmad Ali juga mengatakan seperti itu begitu itu kader-kader partai lain akan berbondong-bondong masuk PSI. Dan kemudian banyak sekali lah pernyataan itu sesudah mereka bertemu dengan Jokowi. Belum lagi para buzzer, relawan apa dan sebagainya yang mereka tentu semuanya narasinya adalah mendukung Gibran 2029. Kadang seperti itu. Kadang juga narasinya adalah mendukung Prabowo Gibran 2029. Jadi ada dua narasi ini setiap kali mereka sesudah bertemu dengan Jokowi. Jadi
Artinya dalam hal ini setelah kemarin ada survei-survei juga kan Mas Hersut, salah satu survei menyatakan bahwa elektabilitas Pakai apa? PSI malah Poll tracking turun. ya? Poll tracking kemarin ya? Poll tracking, betul. Ini hanya 1,2% begitu. Dan Nah, padahal kalau eh, kita tahu Hanta Yuda kan poll tracking itu kan cukup dekat dengan Pak Jokowi selama Pak Jokowi sangat berkuasa ya. dekat. Iya, jadi Pada kalau saat Jokowi masih memerintah dulu, teman-teman di istana juga mengatakan sering melihat Hanta Yuda ini mungkin untuk berkonsultasi ya Jokowi, karena Jokowi ini kan hmm, survei itu matters banget untuk Pak ya. Jokowi. Walaupun dia bilang nggak survei, sesungguhnya dia adalah orang yang sangat mempercayai survei Iya, dan sering ya. sekali menyewa Jadi lembaga kalau dia survei. yang menyatakan angkanya malah turun, itu kan berarti itu berarti tentu Orang yang dekat dengan ya, Jokowi saja mengatakan itu, karena kalau ya. seandainya dia tidak menyatakan hal tersebut, Mas Hersu, tentu orang akan mempertanyakan kredibilitas lembaga surveinya. Iya. Ya, secara ya, lembaga-lembaga yang lain itu memperlihatkan elektabilitas, misalnya Gibran sendiri. Ini Gibran tentu terkait juga dengan Kaisang, dengan Jokowi, dengan PSI. Hmm. Nah, nama Gibran sendiri yang digadang-gadang tentunya oleh PSI begitu nanti menjadi wapres ataukah jadi presiden, kan sampai sekarang masih diurut nomor urut yang paling bawah, Mas Hersul. Padahal Jadi dia incumbent ya, kan itu anomali padahal ya, incumbent, betul, anomali dan ya. dia Hmm. setiap saat dia datang ke daerah-daerah, bagi-bagi ini, bagi-bagi itu tuh kan nggak pernah selesai. Nggak ada Gibran tanpa bagi-bagi, begitu bisa Ya. dikatakan Nah, demikian. ini kan Itu pentingnya jauh di kenapa bawah Mbak ya? AHY, Ya, ya. begitu. Di bawah AHY. Padahal kan kita Iya, tahu pasti Pak Jokowi juga berpikir belum tentu bisa memasangkan kembali Gibran bersama dengan Pak betul. Prabowo kan Karena kasus pasti. ijazah. Iya dan artinya dia harus maju sendiri kan kira-kira begitu ya Ya, cara berpikirnya mhm, sekarang kan. Jadi memang berat kalau betul. targetnya seperti itu gitu. Dan buat Prabowo juga sandera apalagi kepada Prabowo untuk dia harus menggandeng Gibran, Iya. begitu kan? Mm. Jadi apalagi Gerindra semakin kuat di survei-survei ini ya mungkin karena dia juga incumbent, Mm-mm. terus kemudian juga memang gerak Gerindra di daerah selagi Prabowo berkuasa ini kan memang juga masif, Mas Hersu, sama halnya dengan PDIP gitu. Kalau di survei-survei itu Gerindra sekarang jadi nomor satu, PDIP nomor dua elektabilitasnya begitu ya. Jadi untuk apa menggandeng Gibran begitu kan? Masih banyak yang lainnya mending mending menggandeng apa namanya misalnya nantinya calon dari Golkar atau bahkan PDIP sendiri karena hubungannya kan tetap baik dengan Megawati begitu. Kalau menggandeng calon yang disetujui atau diajukan oleh PDIP ini sudah tidak terkalahkan Ya. lagi begitu. Dan Ya. sementara PDIP adalah faktor yang terpisah dari Jokowi begitu Ya, kan. dan Jadi nyesek ya. memang berat sekali. Selain itu yang nyesek ternyata nama Anies masih terus ada di sekitar tiga besar atau apakah dua besar itu kan bikin nyesek aja Pak Jokowi ini kan musuh bebuyutan banget ya. Tentu saja Mas Hersu, coba kita bayangkan kalau seandainya Anies itu Hmm. membuka rumahnya untuk sowan-sowanan itu, Hmm. membuka rumahnya Hmm. untuk Foto-foto apa? gitu ya, foto Untuk foto-foto bersama Anies tembok atau atau tembok ratapan Lebak Bulus gitu ya. eh, nggak mungkin ada tembok ratapan di sana, Nggak ada pasti ya? tembok semangat Lebak Bulus mungkin semacam itu ya oleh Heeh. kadernya. Karena kemarin baru saja Anies ulang tahun, selamat ulang tahun Pak Anies. Baru saja berulang tahun saja sudah tidak terbendung orang yang datang ke sana begitu. Padahal nggak ada Hmm. pengumuman, nggak ada open house Hmm. apa dan sebagainya, sudah orang berbondong-bondong luar biasa sekali ya Hmm. netizen juga mengabadikan kemudian diupload di medsos masing-masing dan sebagainya itu tanpa ada woro-woro, tanpa ada Ya. iklan atau propaganda lah kurang lebih begitu, tanpa ada undangan. Hmm. Apalagi yang eh, pasti akan luar biasa. Jangankan Anies ya Mas Hersu, kalau seandainya seperti Pak SBY begitu ya membuka rumahnya Oh itu iya. untuk Hmm. orang silaturahmi, Hmm. saya nggak bisa bayangkan orang seperti apa begitu ya yang datang ke belum, dan kebanyakan yang datang juga orang-orang yang berpendidikan. Kalaupun tidak berpendidikan adalah orang yang saya rasa lebih sopan, lebih intelek begitu yang ya bisa menjadi contoh harusnya masyarakat Indonesia di masa depan ya seperti itu misalnya kayak gitu. Hmm. Ya, selain Pak SBY, misalnya Ibu Mega, ini malah lebih bisa rusuh orang yang Oh, datang ke sana untuk kalau Mega. bertemu dan foto dengan Ibu Mega. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh Hmm. Pak Jokowi itu sesuatu hal yang siapapun bisa lakukan. Hmm. Siapapun bisa dikerumuni seperti itu. Jadi bukan karena antusiasme masyarakat Indonesia yang karena Jokowi begini-begini. Orang Indonesia itu sopan-sopan. Orang Indonesia itu apa ya? Kalau sudah memuja seseorang begitu, dia pengen bertemu, dia bawa oleh-oleh. Walaupun yang dioleh-olehin orang yang jauh lebih kaya. Jadi dalam hal ini seperti yang dikatakan oleh Jerry Masih, oleh pengamat-pengamat banyak bahwa Hmm. eh,
faktor Jokowi itu ternyata tidak signifikan, ternyata terus melemah. Tidak seperti yang digambarkan oleh akun-akun yang terafiliasi kepada Jokowi. Saat ini akunnya makin tambah banyak, Mas Hersu. Oh iya, Nama-namanya yang saya tidak bisa hafal karena nama-namanya jadi tambah banyak karena sebelumnya pun sudah banyak begitu ya, yang tiap hari meliput di tembok ratapan Solo itu begitu. Jadi saat ini memang nama Jokowi dipastikan tidak akan bisa iya, membuat atau mengangkat PSI. Sepertinya seperti itu, apalagi sekarang dengan kejadian ini. iya, 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 iya. Jadi Nah, memang, dengan kejadian ini nih Mas Irsu ya, hmm, saya tambahkan, eh, kenapa kemudian Ahmad Ali ingin mempertemukan eh, Grace Natali dengan Yusuf Kala, walaupun sebelumnya dia kan ingin mempertemukan Ade Sahat, Armando dengan Yusuf Kala, tapi kan Sahat sudah Martin dulu, dikatakan. Sahat Martin dulu yang mau dipertemukan waktu Iya, sebelumnya Saat Martin, tapi apa kabar begitu ya? enggak Karena Pak Yusuf Kala besoknya sudah langsung jumpa membuat pers. jumpa pers yang dia di situ marah betul. Jadi sudah tidak mungkin lah tertutup itu ya. Dan Saat Martin ini sepertinya sudah tertutup. Yang berikutnya Ade Armando, dia apalagi Ade Armando tetap saja kekeh mengatakan bahwa saya tidak memfitnah. Siapa yang memfitnah? Saya tidak memotong. Siapa yang itu kan sesuatu orang yang sudah bersalah begitu, tapi tetap denial. Nah, jadi kalau seandainya kemudian dia didesak untuk keluar, semua orang mengatakan bahkan yang memberikan informasi kepada kita, narasumber kita juga mengatakan itu diminta untuk keluar supaya tidak mempengaruhi elektabilitas dari PSI gitu. Dan itu marah betul di dalam petinggi PSI, di dalam organisasi partai PSI itu marah betul. Nah, ini sudah cut off ini si Ade Armando. Tapi yang satu lagi Grace Natali, ini pendiri PSI, apa iya dia akan didesak Nggak untuk keluar mungkin, begitu ya ya? itu nggak Ini mungkin. tidak mungkin. Tapi sampai saat ini Grace Natali pun tidak ada kata permintaan maaf juga, Mas Hersu. Hmm. Bahkan kemudian kalau kalau kita lihat ini di akunnya Grace pun ya, sampai yang akun tahun 2024 pun orang juga mempertanyakan, bentar lagi dibui, bentar lagi kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu apa dan apalagi yang saya lihat sih postingan 5 hari yang lalu ya, itu banyak sekali yang kemudian menggeruduk akun dari Grace Natali Apa karena itu? memang dia Apa? mempergunakan akun Instagramnya Hmm. itu untuk kemudian membuat narasi yang menuduh Pak JK begitu. Apa pernyataan Pak JK di dalam videonya tidak dia run, videonya tidak dia on kan, tapi dia membuat narasi itu dengan gambar video tersebut begitu. Sedang viral pernyataannya Pak Yusuf Kala dalam ceramahnya di UGM baru-baru ini sampai-sampai beliau ini dilaporkan ke polisi. Setelah ditonton, ya memang pernyataan beliau ini bermasalah sekali. Jadi dalam salah satu bagian ceramah tersebut, beliau membahas mengenai mengapa agama begitu gampang dijadikan alasan konflik. Menurut Pak Yusuf Kala, baik Kristen maupun Islam sama-sama berpendapat bahwa mati dan mematikan orang adalah syahid. Ini pernyataan yang sangat fatal apalagi diucapkan oleh seorang tokoh nasional senior sekelas Pak Yusuf Kala. Mengapa fatal? 3 hal. Pertama, distorsi dari ajaran agama. Esensi dari ajaran kekristenan adalah kasih. Seberat apapun kesalahan orang, diajarkan untuk memaafkan. Tidak boleh melakukan pembunuhan atau penghilangan nyawa dengan alasan apapun. Kedua, pernyataan Pak Yusuf Kala sangat rawan dipelintir untuk melegitimasi kekerasan. Meskipun mungkin maksud sebenarnya adalah untuk menjelaskan sosiologi konflik. Tetapi di era digital seperti saat ini, begitu mudah video itu dipotong, diedit, dan digunakan oleh pihak ekstrim untuk membenarkan radikalisme. Ketiga, pernyataan Pak JK ini bisa memicu ketegangan antar umat beragama dan polarisasi di ruang publik. Oleh karenanya, tolong Pak Yusuf Kala untuk mencabut pernyataan tersebut, buat permintaan maaf dan klarifikasi ke depan publik. Sebagai seorang tokoh nasional yang sudah sangat senior, seharusnya Pak Yusuf Kala sadar bahwa pernyataan Bapak itu memiliki otoritas yang lebih tinggi dibandingkan dengan opini orang biasa. Jadi ini memang sangat wajar kalau kemudian dari kuasa hukum dari Pak JK, yaitu Pak
Abdul Haji Talauhu, mohon maaf ini agak susah buat saya melafalkan, tapi mudah-mudahan tidak salah ya, Bapak Abdul Haji Talauhu ini mengatakan bahwa memang ini ada orkestrasi yang terpola, Mas Hersу. Dia mengatakan bahwa Ade Armando PSI memotong dan memviralkan video Pak JK di YouTube, ya. Kanalnya adalah akun yang digunakan adalah YouTube. Grace Natali atau dari PSI yang memviralkan di Instagram, lain lagi ya, tadi YouTube, ini Instagram. Dan Sahat Sinurat dari PSI juga yang laporkan Pak JK ke Polda Metro Jaya. Ini kan terpola, dia mengatakan seperti itu. Jadi semacam orkestrasi. Itulah yang membuat masgul saya rasa dari pihak Pak JK bahwa ini kok jadi seperti nyambung, relate antara satu dengan yang lain begitu ya. Dan apalagi mereka semuanya anggota PSI. Ini rupanya. Dan sekarang ini yang mereka berusaha mati-matian supaya ini tidak berlanjut adalah supaya ini tidak dibawa ke ranah pengadilan. Kalau sudah dibawa ke ranah pengadilan, nama PSI dari hari ke hari pasti akan disebut, akan dihujat dan sebagainya begitu. Jadi ini kita bisa bilang masa depan PSI memang suram. Nggak usah masa depan, masa kini, sekarang ini pun sudah suram. Gitu ya. Tapi kan ini sangat tergantung dengan polisi juga kan, Mbak, dalam kasus seperti ini nantinya. Karena pengalaman ini sesuatu yang sudah cetowelo-welo ya. Ini sesuatu yang terang benderang. Saya rasa polisi akan sulit, Mas Herssu. Dan apalagi ini bukan Jokowi ya. Ini hanya ya bisa dibilang orang di sekelilingnya Jokowi memang begitu. Tapi mereka tidak kuat. Mereka bukan Jokowi yang kemudian kalau ada di jalan dielulukan. Ini kan bukan orang yang seperti itu juga, Mas. Tapi kan kasus misalnya Sylvester Matutina, Mbak Agi, yang juga sebenarnya posisinya nggak sekuat Ade Armando, tidak sekuat Grace Natali lah gitu ya. Profilnya nggak sekuat itu. Tapi sampai sekarang juga tidak diambil tindakan juga kalau oleh Kejaksaan Agung. Kan itu masih saya kira kita mesti menyisakan ruang juga untuk kemungkinan bahwa mencurigai bahwa ini masih akan seperti itu begitu ya. Saya rasa ini kan semuanya sampai ke ketua harian DPP PSI saja sowan terus ke Pak Jokowi. Yang artinya segala sesuatu yang bergulir kebijakan-kebijakan itu juga atas persetujuan atau perintah Jokowi. Ini kan pengetahuan Jokowi termasuk soal Grace ini ketua Dewan Pembina lah ini ya sebenarnya ya. Iya, betul. Kan sampai sekarang itu masih pokoknya JJ karena kebetulan memang Jeffrey Giovanni begitu ketua Dewan Pembinanya PSI itu dulu ya. Sekarang saya sudah tidak tahu karena dia pun juga bermukim kan di Singapura. Tapi ini termasuk orang yang juga sering bertemu dengan Jokowi begitu, sowan ke Solo. Jadi apakah J-nya Jeffrey Giovanni ataukah Jokowi begitu kan? Tapi kalau lihat orang-orang itu selalu sowan, bahkan seperti misalnya orang-orang daerah gitu, pimpinan-pimpinan daerah seperti misalnya wakil wali kota Solo begitu ya, itu kan secara rutin bertemu dengan Pak Jokowi. Dia kalau tidak salah ketua bidang organisasi atau apa, jadi mendapatkan arahan-arahan itu dan dia mengakui memang meminta arahan-arahan tersebut dari Jokowi. Jadi sangat jelas Jokowi di sini adalah sebagai sebagai dia yang penentu semuanya begitu, sebagai playing maker atau semacam itulah. Yes. Oke, jadi mari kita ikuti perkembangan berikutnya, Mbak Agin. Menurut Mbak Agin masih akan terus menggelinding ya? Kalau menurut saya sih sejauh ini kalau Pak JK tidak bersedia untuk ditemui, dan saya rasa ini nasihat kepada Pak JK itu sangat banyak, Mas Herssu, bahwa jangan mau ditemui. Walaupun Muhammad Ahmad Ali klaim bahwa dia mendapat telepon dari orang di sekitar dekatnya Pak Yusuf Kalla. Kita tidak tahu siapa yang dimaksud oleh bisa kalau orang dekat Pak Yusuf Kalla itu adalah kuasa hukumnya, orang dekat itu adalah Pak Hamid Awaludin misalnya, atau kemudian jubirnya JK gitu, Hussein Abdullah gitu, bisa saja. Tapi kan ada orang yang mengaku-ngaku sebagai orang dekatnya JK begitu ya, Mas Herssu. Itu bisa saja juga terjadi seperti itu. Nah ini kalau yang kita lihat, kita lanjutkan ya, Mas Herssu. Ini kalau kita lihat orang yang ingin supaya Grace Natali ini diproses secara hukum, dan juga Ade Armando dalam wawancaranya di televisi, dia juga sudah mengatakan bahwa dia meminta maaf kepada JK begitu. Tapi dasarnya adalah kalau memang saya tidak memfitnah, saya tidak melakukan itu, tidak memotong dan sebagainya. Tapi kalau memang saya dianggap salah,
saya dituduh memfitnah, ya sudah saya minta maaf. Artinya ya nggak ikhlas. Dia tidak mengakui, tetap tidak mengakui perbuatannya tersebut begitu. Sementara kalau yang Grace Natali ini Mas Hersu, kita melihat dari posternya saja sudah ini sulit untuk dibendung ya. Sulit untuk dibendung saat ini, dan juga pernyataan-pernyataan dari netizen yang mentrendingkan penjarakan Grace Natali yang trending nomor 1 begitu. Ini coba misalnya ya kita lihat, tangkap langsung begitu saja penjarakan Grace Natali. Siap-siap Bu ini, makanya jangan asal menyebarkan berita hoax, menyalahgunakan media sosial untuk mengadu domba dan menghasut. Dari Miss Nawati, meriang nggak tuh Grace Natali Kak? Hashtag penjarakan Grace Natali. Jadi semuanya memakai hashtag ini ya. Alhamdulillah hashtag penjarakan Grace Natali trending. Seruan penjarakan Grace Natali menggema di medsos. Ini oleh Lima Walusara. Dari sini kita bisa belajar untuk selalu berhati-hati dalam bermedsos. Ada juga yang mengatakan bahwa bukti kalau masyarakat sudah muak sama kelakuan mereka. Ada juga yang menilai sampai hari ini tidak ada klarifikasi dari Grace Natali atas narasinya yang ikut memelintir potongan video pidato JK, padahal ada video lengkapnya. Wajar jika publik menilai Grace Natali punya niat jahat untuk merusak reputasi seorang Yusuf Kala. Dan ini wartawan loh Mas Hersu, mantan wartawan. Di beberapa stasiun televisi ya, ataukah hanya di TV One saja, saya lupa ya. Grace Natali. Oh, Grace Natali pernah di SCTV, pernah di Antv, pernah dengan saya di Antv, pernah. Iya, kalau sebelumnya di Antv kemudian TV One kan ya, karena satu grup. SCTV sebelumnya, di SCTV. Oh ya, dia kan ikut pemilihan di kampus ya, mulainya di situ ya. Di kampusnya Pak Kwik Yangi dulu, dan kemudian dia terpilih dalam menjaring gitu ya, host atau presenter dari kampus. Tadinya seperti itu begitu. Dan dia sebagai seorang wartawan mendapatkan pendidikan, kalau tidak mendapatkan pendidikan dia akan mendidik dirinya sendiri untuk selalu mencari sumber. Apakah ini benar, ataukah ini AI, ataukah ini sudah di redubbing, sudah di dubbing ulang, ada isi suara di situ. Jadi, kapan terjadinya? Itu semuanya dia harus tahu begitu. Ini tentu karena saya tahu ya. Jadi Grace ini memang bukan hanya sekedar presenter, bahkan banyak juga yang presenter yang hanya presenter, dia tidak turun ke lapangan. Grace ini suka turun ke lapangan sebenarnya. Itu sebenarnya ya gitu. Tapi berarti kecerdasannya tidak dipakai. Bahkan ilmunya yang S2 di luar negeri juga tidak digunakan. Ataukah kalau sudah bertemu atau memuja Jokowi akan menjadi seperti itu? Itu kan pertanyaan lainnya ya. Ada yang mengatakan begini, menyebarkan narasi menista hanya berdasarkan potongan video singkat adalah langkah yang sangat gegabah dan tidak bertanggung jawab. Saran sih, penjarakan Grace Natali, CC Divisi Humas Polri. Dia telah mengorbankan kerukunan demi kepentingan narasi sesaat, begitu. Jadi banyak sekali, ini ribuan. Ini hanya dari 2 akun saja ini saya melihatnya ya. Itu saja sudah seperti itu begitu Mas Hersu. Jadi ya apalagi kalau tadi dikatakan apakah akan berlanjut atau tidak, saya rasa ini juga tergantung dari Pak Yusuf Kala ya. Ada klaim seperti ini. Pak Yusuf Kala katanya pendamai. Tapi kok tidak mau berdamai begitu. Dan tapi banyak sekali yang mengatakan Pak Yusuf Kala pendamai untuk dua pihak yang untuk dua pihak yang berperang, untuk dua pihak yang karena sesuatu hal, yaitu karena hoax, karena pembelahan dan sebagainya, mereka kemudian saling menyalahkan satu sama lain dan kemudian bentrok fisik. Itu yang dilakukan oleh Pak Yusuf Kala, atau kemudian karena memiliki ideologi yang berlawanan seperti itu. Bukan hal yang seperti ini yang sudah jelas jahat, sudah jelas memfitnah, sudah jelas kalau seandainya dimasukkan dalam undang-undang ITE mungkin ini bisa masuk. Kan seperti itu. Tapi kan gini, kasus ini yang melaporkan bukan Pak Yusuf Kala. Yang melaporkan adalah 40 ormas Islam. Jadi artinya katakanlah kalau Pak Yusuf Kala menyatakan memberikan maaf, tapi 40 kan yang Pak Yusuf Kala kan tidak melaporkan kan di dalam kasus ini terhadap Ade Armando dan kan kuasa hukum Pak Yusuf Kala sudah melaporkan kan Mas Hersu. Oke. Oh jadi Pak Yusuf Kala sendiri yang pergi ke polisi kan? Oke. Oh jadi Pak Yusuf Kala juga ikut melaporkan gitu ya. Jadi tapi kan masih ada 40
ormas Islam yang melaporkan gitu. Betul. Gitu. Kalau pihak lain mungkin dia tidak berkaitan dengan Undang-Undang ITE di mana di situ ada klausul pihak yang pihak yang terfitnah atau pihak yang menjadi korban itu yang melaporkan. Tapi ada hal lain misalnya membuat kegaduhan apa Ya, dan keonaran. sebagainya. Ya. Itu pihak lain begitu itu bisa Kalau ikut melapor. keonaran ini ya, keonaran di media sosial, Mhm. bahkan sebenarnya hampir terjadi keonaran di dunia nyata, tapi kan dicegah kan beberapa orang yang mau melakukan aksi. Itu sudah ada Betul. jurisprudensinya Mbak Agi dalam kasus Ya. Habib Rizik ketika yang dia Mm-mm. menyatakan bahwa dia tidak sakit gitu. Dan Saya itu tidak sakit begitu saja bisa kena di penjara loh, iya Grace. gitu ya, gila kira-kira. Jadi ya kalau mau digunakan jurisprudensi sudah ada, walaupun sebenarnya kita tidak sepakat dengan keputusan seperti itu, karena kan namanya undang-undang harusnya ya kalau membuat keonaran itu ya di dunia nyata, bukan keonaran di dunia media sosial, itu dua hal yang berbeda kan. Kalau kemudian Betul, dan ketika kampanye itu terjadi hmm, kepada HRS, kita tahu bagaimana suara dari PSI, hmm. yang mereka sangat amat mendukung untuk supaya Oke. HRS atau Habib Rizik Ya. Sihab itu dipenjara. Hmm, Nah, sekarang ketika ini terjadi kepada orang PSI sendiri kan seperti karma ya, Mas Ersu. hmm, Orang sudah menduga ini pasti nantinya akan partai ini yang senang memecah belah dan kemudian yang senang membuat kegaduhan, seperti pernyataan-pernyataan yang seperti misalnya Jokowi adalah nabi itu dikatakan oleh Dedi Nurpalaka kalau tidak salah itu juga kader PSI. Pernyataan-pernyataan yang bombastis begitu seperti pernah dikatakan oleh Giring, nama lengkapnya siapa Mas Herso? Haji Giring Giring Ganesa Jumario ya. Nah, itu Kedengaran. dia nama lengkapnya. Hmm, Untung saja Anies kan tidak baper dan dia tidak mungkin melaporkannya seperti itu. Tapi narasinya kalau kita putar lagi terhadap Anies itu luar biasa. Begitu juga mulut jahat dari Grace Natali. Itu istilah mulut jahat atau sesuatu yang jahat itu adalah istilah dari netizen ya tentang Pak Prabowo di masa lalu. hmm, Kita mungkin bisa putar lagi lah. Selain narasi yang tadi yang terhadap Pak Yusuf Kala, coba kita ingat lagi, lihat lagi apa yang hmm. dikatakan tentang Pak Prabowo. Fenomena munculnya politik yang didirikan di atas panggung kepalsuan dan kebohongan dengan narasi fitnah dan prasangka. Tontonan bernama The Prabowo Show. Dia menyebut selama 5 tahun terakhir kurang lebih 50% rakyat Indonesia tambah miskin. Faktanya, jumlah orang miskin Indonesia saat ini adalah yang terendah sepanjang sejarah Indonesia merdeka. Lalu, Prabowo menyurut BUMN dengan menyatakan bahwa saham Pertamina sebagian sudah dijual diam-diam. Bahwa Garuda, PLN, dan perusahaan gas negara bangkrut. Bahwa BRI banyak hutangnya. Faktanya, nilai aset BUMN 3 tahun terakhir naik 2.700 triliun rupiah. Dan tercatat bahwa laba BUMN keseluruhan meningkat terus setiap tahunnya. Calon Presiden nomor 02 mengatakan Indonesia terancam jadi negara miskin selamanya. Faktanya sejak 2003 kita ini sudah masuk negara berpenghasilan menengah. Bahkan diproyeksikan akan menjadi negara berpenghasilan atas pada 2024 nanti. Bukan lagi negara miskin. Prabowo 3 kali berbohong ketika mengatakan 99% rakyat Indonesia hidupnya pas-pasan. Bahkan sangat sulit. Faktanya, mau dengar faktanya bro dan sis? 52 juta orang atau 22% penduduk Indonesia masuk dalam golongan kelas menengah. Lagi-lagi Prabowo melontarkan tuduhan palsu ketika dia menyebut bahwa indeks ketimpangan Indonesia 0,454.
Faktanya, Gini rasio kita berada di angka 0,389. Prabowo menyebut bahwa Indonesia adalah negara miskin, seperti Rwanda dan Haiti di Afrika. Bro dan sis, pernah dengar nggak teori terkenal tentang propaganda yang mengatakan bahwa kalau ada kebohongan yang disebutkan, diucapkan terus-menerus, lama-lama akan diterima sebagai sebuah kebenaran. Mungkin taktik ini yang sedang mereka jalankan. Udara kebebasan kita dikotori oleh hoax, sumpek banget, oleh sara, akibat ulah para politisi yang menyebarkan kebohongan dan prasangka tanpa malu-malu dan tidak ada etika politik sama sekali. Oke, saya yang begini-begini ini nggak ingat, tapi netizen tuh saat Itu jadi viral lagi, diunggah lagi Mas Hersu di banyak akun netizen. mesti hati-hati kita ngomong ya, karena kalau Betul. ya. Oke, Mbak Agi. Jadi saya kira yang paling aman tentu saja kita tunggulah perkembangan berikutnya seperti apa ya Mbak Agi ya. Ya, Kita akan ketemu betul. lagi dalam episode berikutnya. Kami mohon pamit. Saya Hersu Beno Arif. Dan saya Gebeta, terima kasih atas perhatian teman-teman. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.